Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Analisis Data Survival Extended Chocks. Dengan anggota kelompok yaitu saya, Nadia dengan NPM F1A022032 dan rekan saya Putri Astuti Ningtyas dengan NPM F1A022031 dan rekan saya lagi yaitu Firly Rahma Aulia dengan NPM F1A022050. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan asumsi hazard proporsional pada model Chok standar. Model proporsional hazard PH adalah metode populer untuk Iko emang diambu baya agar Ulang dari awal, sih ulang dari awal. Baca judulnya. dari judul aja. Iya, Asumsi Asumsi hazard proporsional pada model Chok standar. Model Chok proporsional hazard atau PH adalah metode populer untuk menganalisis data survival. Model ini memodelkan risiko kejadian atau hazard sebagai fungsi dari waktu dan sekumpulan kovariat atau faktor-faktor penjelas. Model Chok PH mengasumsikan efek faktor resiko konstan seiring waktu atau hazard proporsional. Asumsi ini dilanggar dalam data real, menyebabkan hasil yang tidak akurat. Extended Chokes Model mengatasi keterbatasan ini dengan memungkinkan efek faktor resiko berubah seiring waktu. Untuk umum, model Chokes PHH T per X sama dengan H0 T EXP beta aksen X, dengan H T per X yaitu fungsi hazard untuk individu dengan kovariat X pada waktu T, H0T yaitu fungsi hazard dasar atau Besselian hazard yang tidak ditentukan, beta yaitu faktor koefisien regresi untuk kovariat X, EXP beta aksen X yaitu rasio hazard atau hazard ratio yang dianggap konstan terhadap waktu. Mengapa asumsi pH mungkin tidak terpenuhi? Dalam data real, efek suatu faktor risiko atau intervensi seringkali tidak konstan terhadap waktu. Contohnya yaitu efek obat mungkin sangat kuat di awal pengobatan tetapi kemudian berkurang seiring waktu. Dampak paparan lingkungan tertentu mungkin baru terasa setelah periode waktu akumulasi yang lama. Ketika asumsi hazard proporsional pada model Chok standar tidak terpenuhi dan dapat menghasilkan hasil yang tidak valid, Extended Chok Model hadir sebagai sekumpulan teknik untuk mengatasi keterbatasan ini. Model yang diperluas ini memungkinkan efek kovariat untuk berubah seiring waktu, memberikan analisis yang lebih fleksibel dan realistis terhadap data survival. Selanjutnya yaitu konsep dasar Extended Chokes Model. Salah satu kemampuan utama dari Extended Chokes Model adalah kemampuannya untuk memodelkan situasi di mana efek suatu kovariat terhadap risiko kejadian tidak lagi konstan, melainkan berubah seiring berjalannya waktu. Ini lebih sesuai dengan banyak fenomena di dunia nyata di mana pengaruh suatu faktor dapat menguat atau melemah seiring waktu. Cara utama untuk memungkinkan efek kovariat berubah terhadap waktu dalam model Chokes adalah dengan memasukkan istilah interaksi antara kovariat atau variabel penjelas dari suatu fungsi waktu. Istilah interaksi ini memungkinkan koefisien regresi yang merepresentasi besarnya efek kovariat untuk bergantung pada waktu. Contoh persamaan Extended Chokes Model dengan interaksi yaitu H T per X sama dengan H0T dikali EXP beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah
beta P XP ditambah gamma XI dikali T. Selanjutnya yaitu berbagai cara memodelkan interaksi waktu kovariat, yaitu interaksi dengan fungsi waktu X dikali Ft, yaitu efek kovariat berubah sesuai fungsi waktu. Linear sama dengan X dikali T, logaritmik sama dengan X dikali log T, kuadratik sama dengan X dikali T kuadrat. Yang kedua yaitu koefisien interaksi menunjukkan perubahan efek kovariat seiring waktu. Kovariat bergantung waktu atau TVC, yaitu nilai kovariat berubah sepanjang waktu pengamatan, risiko kejadian dipengaruhi nilai kovariat saat itu. Yang ketiga yaitu model shock terstratifikasi. Memisalkan Baslin-Hazard untuk kelompok berbeda berdasarkan kovariat yang melanggar pH. Yang kedua, memungkinkan analisis efek kovariat lain atau asumsi pH terpenuhi di setiap strata. Selanjutnya yaitu penjelasan komponen. Ht per X adalah fungsi Hazard pada waktu T untuk individu dengan vektor kovariat X. Ini merepresentasikan risiko sesaat terjadi kejadian pada waktu T. H0T yaitu fungsi Hazard dasar atau Baslin-Hazard pada waktu T. Ini adalah Hazard ketika semua kovariat bernilai 0. Bentuk H0T tidak ditentukan dalam model Cox atau semi parametrik. EXP yaitu fungsi eksponensial. Beta 0, beta 1, sampai beta P yaitu koefisien regresi untuk kovariat XI sampai XP. Koefisien ini menunjukkan besarnya pengaruh kovariat terhadap log Hazard. XI yaitu kovariat tertentu yang diasumsikan efeknya berubah seiring waktu. Ft yaitu fungsi waktu. Misalnya T, log T, T kuadrat, yang dipilih untuk memodelkan bagaimana efek XI berubah terhadap waktu. Gamma yaitu koefisien interaksi antar kovariat XI dan fungsi waktu Ft. Koefisien ini menunjukkan arah dan besarnya perubahan efek XI seiring waktu. Selanjutnya yaitu efek kovariat yang berubah seiring waktu. Interaksi dengan fungsi waktu. Penggunaan fungsi waktu. Untuk memungkinkan efek kovariat berubah seiring waktu, kita memasukkan istilah interaksi antara kovariat X dan suatu fungsi waktu Ft ke dalam model Cox. Berikut fungsi waktu ini dapat beragam di antaranya. 1. Fungsi linier atau Ft sama dengan T mengasumsikan bahwa efek kovariat meningkat atau menurun secara konstan seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu fungsi logaritmik. Ft sama dengan log T, yaitu mengasumsikan perubahan efek kovariat lebih besar di awal waktu dan semakin melambat seiring waktu. Ini berguna jika efek awal sangat kuat, namun kemudian mencapai plato. Yang ketiga yaitu fungsi polinomial Ft sama dengan T kuadrat, T kubik, dan lain-lain, memungkinkan hubungan yang lebih kompleks antara efek kovariat dan waktu, seperti efek yang meningkat lalu menurun atau sebaliknya. Pemilihan derajat polinomial harus didasarkan pada pemahaman teoritis atau pola yang terlihat dalam data. Pentingnya memilih fungsi waktu Ft yang tepat didasarkan pada pemahaman teoritis tentang bagaimana efek kovariat diperkirakan berubah seiring waktu dan eksplorasi data untuk mengidentifikasi bentuk fungsi yang paling sesuai dengan pola yang diamati. Selanjutnya yaitu interpretasi koefisien interaksi gamma. Dalam persamaan extended Cox model dengan interaksi XI dikali Ft, koefisien yang terkait dengan istilah interaksi ini yaitu gamma
sangat penting untuk memahami bagaimana efek kovariat XI berubah seiring waktu. Jika gamma lebih besar dari 0, ini menunjukkan bahwa efek kovariat XI terhadap risiko kejadian meningkat seiring waktu. Misalnya, semakin lama seorang terpapar faktor resiko, semakin besar dampaknya terhadap risiko kejadian. Yang kedua, jika gamma kecil dari 0, ini menunjukkan bahwa efek kovariat XI terhadap risiko kejadian menurun seiring waktu. Misalnya, efektivitas suatu pengobatan mungkin paling besar di awal dan kemudian berkurang seiring waktu. Yang ketiga, jika gamma sama dengan 0, ini berarti tidak ada interaksi yang signifikan antara kovariat XI dan fungsi waktu Ft. Dalam kasus ini, efek kovariat XI dianggap konstan terhadap waktu dan model kembali ke model Cooke standar untuk kovariat tersebut. Sebagai contoh, dalam penelitian efektivitas obat baru untuk penyakit kronis, jika kita memasukkan interaksi antara status pengobatan atau menerima obat vs placebo dan waktu ke dalam model Cooke, koefisien interaksi gamma yang negatif mengidentifikasi bahwa efek obat dalam mengurangi risiko kejadian paling signifikan terjadi di awal pengobatan. Seiring waktu berlalu, perbedaan risiko antara kelompok yang diobati dan kelompok placebo semakin menyempit, yang menyarankan bahwa efektivitas obat tersebut mungkin memudar seiring dengan durasi pengobatan. Selanjutnya yaitu kovariat yang dinamis atau time varying kovariat. Time varying kovariat atau TVC adalah variabel prediktor yang nilainya tidak statis, melainkan dapat berubah seiring berjalannya waktu selama masa studi untuk setiap partisipan. Ini berbeda dengan kovariat yang tetap atau fixed kovariat yang nilainya tak berubah. Model Cooke dengan TVC, nilai kovariat pada waktu T digunakan untuk menghitung risiko kejadian sesaat pada waktu T. Artinya, risiko kejadian pada waktu tertentu dipengaruhi oleh nilai kovariat pada waktu tersebut. Model secara dinamis memperbarui risiko berdasarkan perubahan nilai kovariat. Untuk menganalisis data dengan TVC, format data biasanya perlu diubah menjadi format yang diperluas atau long format. Setiap individu dapat memiliki beberapa baris data, di mana setiap baris merepresentasikan interval waktu dengan nilai kovariat yang konstan selama interval tersebut. Penanganan TVC penting karena mencerminkan perubahan nyata faktor risiko atau intervensi, menghindari bias akibat asumsi nilai tetap, dan memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengaruh perubahan kovariat terhadap risiko kejadian seiring waktu. Contoh TVC mencakup perubahan status pengobatan, misalnya peningkatan dosis, perubahan paparan faktor risiko seiring waktu, dan pengukuran berulang nilai biomarker. Seperti pada pasien diabetes yang dosis metformin dan mulai berolahraga, yang tercermin dalam penurunan progresif HbA1c. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Putri Astuti Ningtyas.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu model CHOC terstratifikasi atau Stratified CHOC model. Ini mengatasi pelanggaran asumsi proporsional hazard dengan stratifikasi. Yang pertama, alternatif penanganan pelanggaran pH atau model CHOC stratifikasi adalah metode lain untuk mengatasi pelanggaran asumsi proporsional hazard atau pH pada kovariat tertentu. Konsep stratifikasi adalah data dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata berdasarkan nilai kovariat yang melanggar asumsi pH. Setiap strata diberlakukan sebagai populasi yang terpisah dalam hal resiko dasar, hazard dasar yang bervariasi. Model terstratifikasi memungkinkan setiap strata memiliki fungsi hazard dasar atau baseline hazard yang berbeda. Ini mengakomodasi perbedaan risiko dasar antara kelompok yang disebabkan oleh kovariat yang digunakan untuk stratifikasi. Selanjutnya ada efek kovariat yang proporsional lintas strata. Efek kovariat lainnya yang tidak digunakan untuk stratifikasi diasumsikan tetap proporsional atau konstan hazard rasio di seluruh strata. Ada lagi interpretasi hasil. Hasil metode terstratifikasi memberikan hazard rasio untuk kovariat yang tidak digunakan untuk stratifikasi. Yang terakhir ada kondisi penggunaan stratifikasi. Sebelumnya maaf ada kesalahan pengetikan di situ. Maksudnya adalah stratifikasi digunakan ketika satu atau beberapa kovariat secara jelas melanggar asumsi pH. Dan fokus analisis adalah pada kovariat lain yang diasumsikan proporsional. Baik, saya lanjutkan dengan memeriksa asumsi hazard proporsional dan memilih model yang tepat. Evaluasi asumsi dan pemilihan model yang tepat. Yang pertama ada cek asumsi pH, gunakan grafik Schoenfeld residuals atau pola acak sama dengan pH terpenuhi, dan uji formal p-value tidak signifikan. pH terpenuhi untuk setiap variabel. Pilih model berdasarkan hasil cek pH. pH oke untuk semua, lanjutkan dengan model CHOC regresi standar. pH bermasalah di beberapa variabel, interaksi dengan waktu. Jika efek variabel diperkirakan berubah seiring waktu, tambahkan interaksi variabel waktu. Selanjutnya adalah TVC atau Time Varying Covariates. Jika nilai variabel berubah pada setiap individu, gunakan model TVC. Yang terakhir ada stratifikasi. Jika variabel melanggar pH dan efeknya pada risiko dasar tidak utama, kelompokkan data berdasarkan variabel tersebut. Yang terakhir yaitu pertimbangkan teori dan data. Keputusan model harus logis secara ilmiah dan sesuai dengan pola data yang diamati, bukan hanya hasil uji statistik. Di sini ada grafik, yaitu grafik plot Schoenfeld residuals dengan garis biru. Yang biru ini yaitu nilai residual setiap kejadian, dan garis yang merah ini adalah tren rata-ratanya, menunjukkan pola meningkat. Terlihat di sini bahwa grafiknya itu naik, menandakan pelanggaran asumsi proportional hazard atau pH. Ini berarti efek kovariat tidak konstan, sehingga model CHOC standar kurang tepat dan perlu alternatif seperti interaksi waktu, TVC, atau stratifikasi. Selanjutnya, ada implementasi dan interpretasi Extended CHOC model. Implementasi dengan software statistik. Extended CHOC model termasuk model dengan interaksi waktu dan model stratifikasi. Dapat diimplementasikan menggunakan berbagai software statistik populer seperti R dengan paket Survival, SAS dengan prosedur PHREG, SPSS melalui menu CHOC regression dengan opsi interaksi atau stratifikasi, dan Stata dengan perintah stchocs dan opsi TVC atau strata. Output mencakup koefisien utama dan interaksi jika ada, atau hazard rasio per strata. Koefisien utama yang bakal didapat adalah efek awal kovariat dan koefisien interaksi yaitu perubahan efek seiring waktu, lalu dilanjutkan dengan hazard rasio terstratifikasi atau efek kovariat di dalam strata. Nah, di sini kami menampilkan contoh output software statistik R dengan outputnya seperti ini, CHOC pH formula, survival, time status, age, ditambah strata, threat. Di sini didapatlah nilai koefisiennya berapa. Lalu di sini ada nilai concordance, likelihood ratio test, wall test, dan skor log rank test. Nah, output dari model CHOC terstratifikasi ini menggunakan software R menunjukkan bahwa setelah menyesuaikan untuk stratifikasi berdasarkan variabel trait, efek variabel age terhadap hazard tidak signifikan secara statistik. P-value-nya bisa dilihat yaitu 0,959. Di sini, hazard rasio untuk age adalah 1,008
di sini, yang berarti peningkatan 1 unit usia dikaitkan dengan peningkatan risiko kejadian sebesar 0,8%. Namun, interval kepercayaan yang lebar 0,7465 sampai 1,361 bisa dilihat di sini lower dan uppernya mencakup nilai 1 menegaskan ketidaksignifikan efek usia dalam model ini. Statistik uji model secara keseluruhan atau likelihood ratio test, wall test di sini, lalu score test juga tidak signifikan, P sama dengan 1. Di sini bisa dilihat menunjukkan bahwa model dengan prediktor age tidak lebih baik dari model tanpa prediktor setelah mempertimbangkan stratifikasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Firly Rahma Aulia. Untuk contoh studi kasus, efektivitas pengobatan kanker berdasarkan stadium. Skenario sebuah studi mengevaluasi efektivitas obat baru untuk kanker. Diduga bahwa obat ini sangat efektif pada stadium awal penyakit, tetapi mungkin kehilangan efektivitas yang seiring perkembangan kanker. Penerapan extended CHOC model CHOC standar mungkin menunjukkan efektivitas rata-rata obat, tetapi tidak menangkap perubahan efektivitas berdasarkan waktu yang berkolerasi dengan perkembangan stadium. Dengan memasukkan interaksi antar pengobatan dan waktu atau fungsi waktu seperti log waktu, kita dapat menguji apakah hazard ratio untuk kelompok yang diobati dibandingkan dengan kontrol berubah seiring waktu. Interpretasi yang mungkin. Koefisien yang signifikan menunjukkan bahwa efek pengobatan memang tidak proporsional terhadap waktu. Grafik hazard ratio terhadap waktu dapat menunjukkan penurunan hazard ratio. Efek protektif meningkat di awal waktu, diikuti oleh peningkatan efek protektif menurun pada waktu yang lebih lama. Hasil output program R. Perubahan ratio pengobatan seiring waktu dapat dilihat pada slide. Grafik hazard ratio ini menunjukkan bahwa pada awal penelitian obat baru memberikan efek protektif yang sangat kuat terhadap risiko kejadian. Hazard ratio menekal, namun efek ini menurun drastis dalam waktu singkat. Hazard ratio melonjak mendekati 1 setelah penurunan yang cepat ini ratio kembali dan cenderung stabil dinilai yang sangat rendah sepanjang sisa waktu. Pengamatan interpretasi dari pola ini adalah bahwa obat sangat efektif di awal, kehilangan efektivitasnya dengan cepat dan kemudian kembali memberikan perlindungan yang signifikan atau mempertahankan efek protektif yang rendah, yang tidak sesuai dengan hipotesis awal tentang efektivitas obat yang menurun secara bertahap seiring perkembangannya penyakit. Penyelesaian manual untuk menyelesaikan studi kasus 1 secara manual menggunakan rumus extended CHOC model, kita akan fokus pada bagaimana menghitung hazard ratio HR yang berubah seiring waktu berdasarkan koefisien yang diperoleh dari output program R. Rumus dasar extended CHOC model dengan interaksi waktu seperti yang telah dibahas sebelumnya, diffunction untuk model dengan interaksi antar pengobatan treat dan waktu adalah H T X sama dengan H0 T EXP beta 1 treat beta 2 stego baseline beta 3 treat. Dan hazard ratio HR untuk kelompok diobati treat sama dengan 1 dibandingkan kontrol treat sama dengan 0 pada waktu T adalah HR T sama dengan EXP beta 1 tambah beta 3 T. Langkah penyelesaian dapat
Dapatkan koefisien dari output R setelah menjalankan model choke introline di R dan melihat summary. Catat koefisien untuk sebut saja beta 2 tryout time sebut berdasarkan output simulasi sebelumnya, beta 2 treat sama dengan min 0,8200. Beta 3 treat time 0,0250. Pilih titik waktu yang diinginkan dinalisis. Hitung hazard ratio pada setiap titik waktu. Gunakan rumus HR T sama dengan EXP beta 1, beta 2, T untuk setiap titik waktu yang dipilih. Pada T0, T sama dengan 0, dapat dilihat pada slide. Interpretasikan hasil, bandingkan nilai hazard berbagai titik waktu dalam contoh ini karena beta 3 positif. Hazard ratio meningkat seiring waktu yang berarti efek protektif obat HR kecil dari 1 berkurang seiring berjalannya waktu. Kelebihan dan kekurangan extended choke model. Kelebihan mampu menangani pelanggaran asumsi hazard proporsional. 2. Memberikan pemahaman yang lebih realistis tentang efek kovariat yang dapat berubah seiring waktu. 3. Lebih fleksibel dalam memodelkan hubungan antar kovariat dan kejadian. Kekurangan interpretasi model menjadi lebih kompleks, terutama dengan interaksi. 2. Membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data dan potensi perubahan efek seiring waktu. 3. Pemilihan fungsi waktu atau penentuan divisi yang tepat memerlukan pertimbangan yang cermat. Kesimpulan, extended choke model adalah perluasan dari model choke regresi standar yang memungkinkan analisis data survival ketika asumsi proporsional hazard pH dilanggar dengan mengakomodasi perubahan efek kovariat seiring waktu melalui interaksi dengan fungsi waktu, memperhitungkan kovariat yang nilainya berubah pada tingkat individu menggunakan time varying covarletivity atau menangani perbedaan risiko dasar antar kelompok melalui efektivitas. Penggunaan extended choke model memberikan pemahaman yang lebih akurat dan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hingga kejadian dalam situasi di mana efek kovariat tidak konstan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dibandingkan dengan model choke standar mengasumsikan efek proporsional sepanjang waktu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.